Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul hubungan kompensasi dengan motivasi. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmayani Hasan dengan NIM 0222 022 0220. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 0222 022 0117. Perkenalkan, nama saya Alia Tanti Rawadia dengan NIM 0222 022 0010. Pengertian kompensasi dan motivasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun intensif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Sedangkan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagi kami yang sedang tidak bersemangat atau sedang bersedih, kata motivasi mungkin saja bisa membantu kembali bangkit. Hubungan kompensasi dan motivasi. Karyawan akan termotivasi dengan adanya kompensasi yang diberikan perusahaan. Karyawan akan lebih giat bekerja saat merasa tenaga dan pikiran mereka mendapat penghargaan dari perusahaan. Jika semakin tinggi kompensasi yang diberikan karyawan, maka dengan langsung karyawan menunjukkan sikap semangat dalam bekerja. Jika karyawan malas bekerja, mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya karena setiap karyawan akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan membutuhkan uang. Dengan begitu, karyawan akan termotivasi untuk bekerja demi mendapatkan kompensasi. Semakin tinggi kebutuhannya, maka semakin besar pula keinginan karyawan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih demi menutupi segala kebutuhannya. Manfaat dari motivasi yang ditujukan karyawan dapat menguntungkan perusahaan dan menguntungkan karyawan. Selanjutnya ada konsep dan peran kompensasi bagi karyawan dan organisasi, yaitu program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Selain itu, kompensasi sering merupakan komponen-komponen biaya yang paling besar dan penting. Bila pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat, perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik dan mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan penggantinya. Bahkan apabila karyawan tidak keluar, mereka mungkin menjadi tidak puas terhadap perusahaan dan menurunkan produktivitas mereka. Nah, berikutnya itu ada bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi itu terbagi dua, yaitu pembayaran secara langsung, yaitu direct financial payment, dan pembayaran secara tidak langsung, yaitu indirect financial payment. Nah, kalau pembayaran secara langsung itu dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Nah, penentuan upah pegawai itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua itu berdasarkan upah borongan atau piecework. Nah, pembayaran secara tidak langsung itu meliputi dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan liburan atas dana perusahaan. Nah, bentuk dari tunjangannya itu yang pertama ada tunjangan bayaran. Nah, menyediakan bayaran untuk tidak bekerja. Tunjangan ini meliputi asuransi ketenagakaryaan dan liburan di hari libur. Terus yang kedua itu ada tunjangan asuransi, itu merupakan jenis lain dari bentuk kesejahteraan pegawai. Pada umumnya perusahaan membaginya dalam bentuk asuransi jiwa atau perumah sakitan. Peran kompensasi yaitu memperoleh personel yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi: faktor pemerintah, penawaran bersama antar perusahaan dan pegawai, standar dan biaya hidup pegawai, ukuran perbandingan upah, mengendalikan biaya, permintaan dan persediaan. Konsep motivasi dan peran motivasi terhadap kinerja. Ada 3 elemen kunci dalam motivasi, yaitu upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi, maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan.
Namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya tersebut serta difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan adalah kondisi internal yang menimbulkan dorongan di mana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ini menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu. Apabila ternyata terjadi pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan tegangan. Pada dasarnya, karyawan yang termotivasi berada dalam kondisi tegang dan berupaya mengurangi ketegangan dengan mengeluarkan upaya. Unsur motivasi. Yang pertama, kebutuhan atau needs. Kebutuhan adalah keadaan yang memunculkan ketidakseimbangan dan kekurangan baik secara fisiologis maupun secara psikologi. Yang kedua, dorongan atau drives. Dorongan adalah keadaan disamakan dengan motif yang memicu munculnya perilaku tertentu untuk mengurangi atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, intensif. Intensif adalah segala sesuatu yang memuaskan, mengurangi, dan memenuhi kebutuhan sehingga menurunkan ketegangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan motivasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu yang pertama keinginan untuk dapat hidup, yang kedua keinginan untuk memperoleh penghargaan, yang ketiga keinginan untuk memperoleh pengakuan, yang keempat itu keinginan untuk berkuasa, yang kelima itu keinginan untuk dapat memiliki. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu yang pertama ada kondisi lingkungan kerja, yang kedua itu kompensasi yang memadai, yang ketiga supervisi yang baik, yang keempat adanya jaminan pekerjaan, dan yang kelima itu status dan tanggung jawab. Kesimpulan dari materi kami yaitu untuk meningkatkan motivasi kerja setiap karyawan, tentu setiap perusahaan memiliki cara tersendiri. Salah satunya ialah dengan manajemen kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Definisi kompensasi itu sendiri ialah segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa terhadap karyawan. Tujuan manajemen kompensasi secara umum adalah untuk membentuk perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Memiliki faktor-faktor yaitu faktor pemerintah, penawaran bersama antar perusahaan dan pegawai, standar dan biaya hidup pegawai, ukuran perbandingan upah, permintaan dan persediaan, kemampuan membayar. Adanya kompensasi diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja setiap karyawan hingga dapat memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.